Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol William Ireo akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kabak Intelkam Polri Komjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpau melaksanakan silaturahmi Kamtibnas Persisi di Polda Papua. Kapolda Papua menyampaikan bahwa pihaknya selaku tuan rumah merasa bersyukur dan bangga karena telah hadir di tengah kami Bapak Kabak Intelkam Polri, yang mana tanah Papua sedang menjadi perhatian pemerintah pusat belakangan ini, dikarenakan rentetan peristiwa dan gejolak yang terjadi di tanah Papua. Situasi secara umum relatif kondusif, namun ada beberapa kejadian atau peristiwa yang terjadi, di antaranya beberapa kasus penembakan yang telah menewaskan warga sipil, serta pembakaran sekolah dan rumah guru atau masyarakat. Yang mana dalam hal ini, Kapolda Papua telah bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah dengan menindak tegas pelaku kejahatan. Selain itu, direncanakan akan dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Nabire, Bovendigul, dan Nyalima, serta memastikan PON 2021 berjalan dengan aman. Kedua direktur akan juga melakukan perjalanan memantau keadaan di Bovendigul, keadaan di Yalimo, dan keadaan di Nabire. Sebabnya membantu melakukan makbar pengamatan dan penggambaran tentang perkembangan dinamika masyarakatnya yang akan melakukan PSU di ketiga wilayah itu, apakah memang berjalan sesuai dengan yang sudah dikoordinasikan oleh pemerintah daerah di sini, ataukah belum, atau bagaimana. Nanti kita akan kolek berbagai informasi di lapangan, dan nanti ada banyak permasalahan yang sekarang menjadi booming ya, karena pemerintahan beberapa minggu ini itu soal Papua terus jadi tren. Ada kekerasan senjata, tetapi juga ada keinginan pemerintah untuk sukseskan Pekan Olahraga Nasional, tapi juga ada persoalan otsus. Nah, itu bagian-bagian yang mungkin menjadi target kita dalam bentuk tadi unsur-unsur utama tadi. Saya maksud seperti itu. Jadi, selamat datang. Tuhan memberkati Bapak-Bapak sekalian. terima kasih atas kepedulian kepada kami. Usul setelah mendengar semua dari apa yang Bapak sampaikan, maka kami menghargai dan menghormati semua hadirin Bapak-Bapak, dalam hal ini Bapak Kapolda bersama kita. Saya mau menyampaikan, guna mengantisipasi semua yang Bapak sampaikan kepada kami, marilah kita komitmen bersama untuk bangun program kolaborasi jasmani dan rohani. Dalam hal ini kita pernah laksanakan untuk suksesnya pemilu yang besar di beberapa tahun yang silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Marskal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan saya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Indonesia.
kita sambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan amal dan ibadah serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah Ramadan dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri dan sesama di tengah pandemi COVID-19. Mari jadikan momentum Ramadan untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama, serta membantu saudara kita yang membutuhkan. Kita wujudkan Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mempererat persaudaraan anak bangsa. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Binmas Polda Papua, Kombes Pol Gatot Aris Purbaya, pada Senin sore secara resmi membuka kegiatan pendidikan dasar Satuan Pengamanan Gada Pratama tahun anggaran 2021. Sebanyak 25 orang peserta Diksar Satpam mengikuti upacara pembukaan pendidikan latihan Satuan Pengamanan Gada Pratama yang dilaksanakan di Aula Makobrimob Batalion B Mimika, ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan Satpam dan juga perwakilan instruktur sebagai tanda dimulainya pendidikan dasar tersebut. Dir Binmas Polda Papua saat membacakan amanat Kapolda Papua mengatakan bahwa 25 peserta Diksar Satpam akan mengikuti pendidikan selama 2 minggu terhitung mulai dari tanggal 19 April sampai 1 Mei 2021. Kapolda Papua dalam amanatnya berharap agar seluruh peserta didik menanamkan semangat dalam mengikuti pendidikan dasar Satpam dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan peran masing-masing. Pada sore hari ini kita tanggal 19 ini kita buka acara pembukaan pendidikan dasar Satuan Pengamanan di Makobrimob ini, mengandung maksud bahwa kita akan selalu giatkan bahwa kegiatan pendidikan dasar ini perlu dan penting, mengingat Perpol sekarang yang sudah dikeluarkan oleh Kapolri, termasuk juga pemulihan Satpam. Jadi dengan pendidikan dasar mereka ada sertifikasi, pada saat sudah disertifikasi berarti legal di situ. Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil membekuk 2 pria berinisial FNHY 18 tahun dan SK 34 tahun yang kedapatan memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 32 paket ganja siap edar di 2 lokasi berbeda di distrik Abepura. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Alam Syah Ali ketika dikonfirmasi menerangkan bahwa inisial FNHY ditangkap di Kota Raja Dalam pada hari Jumat 16 April, sedangkan inisial SK diciduk di kawasan Kali Acai pada Senin dini hari. Dari tangan FNHY, pihaknya berhasil mengamankan 17 paket ganja, diantaranya 14 ukuran besar dan 3 ukuran kecil. Sementara dari SK didapati 15 paket ganja ukuran sedang siap edar. Kami dari Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota telah melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku, yaitu saudara FNHY umur 18 tahun dengan barang bukti sebanyak 20 plastik bening yang terdiri dari 14 buah plastik bening berukuran besar, 3 plastik bening berukuran sedang, dan 3 ukuran kecil. Sedangkan tersangka SK umur 14 tahun yang ditangkap tadi malam itu barang buktinya berupa 15 plastik bening ukuran sedang. Dugaan sementara narkotika jenis ganja tersebut berasal dari negara tetangga yakni PNG. Namun pihaknya masih terus mendalami apakah mereka masih punya jaringan yang berada di wilayah Kota Jayapura ataupun wilayah lain.
Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Kanit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Kota Jayapura menghimbau jamaah untuk selalu berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari saat mengisi ceramah sebelum sholat tarawih di Masjid Babu Salam Batu Putih, Distrik Jayapura Selatan. Ketika melaksanakan pengamanan rutin ibadah sholat tarawih di Masjid Babu Salam, khatib atau penceramah yang harusnya mengisi khutbah berhalangan hadir sehingga langsung diisi oleh Kanit Reskrim Polsek KPL Jayapura, Ibda Wajedi. Ibda Wajedi mengatakan dirinya hadir dengan menggunakan pakaian dinas Polri dikarenakan sedang melaksanakan tugas rutin pengamanan ibadah sholat tarawih di Masjid Babu Salam, dan karena kekosongan khatib, maka dirinya diminta untuk naik memberikan ceramah sebelum pelaksanaan sholat tarawih. Dalam khutbahnya, Ibda Wajedi meminta kepada jamaah untuk tetap menjaga silaturahmi keakraban antara Polri dan masyarakat agar tetap selalu harmonis. Kami selaku aparat untuk mengisi kekosongan hati. Pada kesempatan ini saya selaku padal pengamanan dari Polres Jayapura Kota memberikan isi kuliah atau kultum untuk masyarakat kiranya berbuat adil dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adil, maka kelak di yaumil akhir kita akan senantiasa mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adil yang saya maksud di sini yakni adil kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita kiranya untuk melaksanakan sholat ibadah 5 waktu. Dalam keseharian kita 1 kali 24 jam hanya meminta kurang lebih 25 menit, sehingga masih ada kekosongan 23 jam 35 menit. Allah hanya meminta 25 menit untuk mengingatnya sebagai rasa keadilan kita untuk berterima kasih kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kapolda Papua, beserta staf dan bayangkari, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini, saatnya kita melaksanakan ibadah puasa, tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga tidak mengurangi rasa syukur untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan bagi saudara-saudari yang beragama Muslim, hendaklah untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M dan 1T. Memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan, dan tidak berkerumun saat melaksanakan ibadah. Dengan kesadaran bersamalah kita memutuskan masa rantai COVID-19. Tiada kebahagiaan tanpa syukur, tiada rasa syukur tanpa sabar, dan tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Tolikara, Kapolres Tolikara, AKBP Juvenalis Takamuli bersama anggota membuka lahan budidaya sayur mayur.
Pembukaan lahan budidaya sayur mayur tersebut disaksikan oleh para pejabat utama Polres Tolikara, para Babin Kamtibmas, tokoh agama, dan tokoh adat Senin 19 April. Dalam masa pandemi COVID-19, dari kepolisian khususnya Polres Tolikara berupaya berikan pelayanan serta membantu masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan di saat masa pandemi COVID-19, yaitu melalui terapi atau Tolikara Berempati. Kapolres Tolikara AKBP Juvenalis Takalimu mengatakan pembukaan lahan ini diharapkan dapat membantu membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Lahan ini akan ditanam sayur mayur dan hasilnya akan langsung diberikan kepada masyarakat. Ia pun mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk mendukung program terapi dari Polres Tolikara. Sementara itu, Kasat Binmas Ibtu Widada menyampaikan bahwa pihaknya berusaha membantu meringankan beban masyarakat dan dalam pengelolaan kebun ini dapat diolah bersama sehingga hasilnya akan diberikan secara langsung kepada masyarakat. Kami dari Satuan Binmas Polres Tolikara dalam kaitannya dengan mendukung kebijakan Kapolda Papua yaitu Binmas Noken. Jadi kami dari Polres Tolikara sini kami aplikasikan di lapangan melalui kebijakan Bapak Kapolres yaitu dengan program terapi. Program terapi sendiri punya artian atau kedua yaitu Tolikara Berempati. Jadi Tolikara Berempati ini kami dari Polres Tolikara khususnya Satuan Binmas yaitu berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan masyarakat dalam hal ini masalah menggarap kebun, keterbatasan masalah peralatan, keterbatasan masalah bibit dan segala macam pupuk. Jadi kami berusaha untuk membantu sebisa mungkin. Kedepannya hal ini dapat mendorong atau memancing kegiatan masyarakat yang lain juga untuk sama-sama menggarap kebun yang di lokasi lain atau di tempat yang lain. Sehingga kalau program ini bisa berjalan dengan bagus sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat. Di akhir kegiatan, Kapolres Tolikara menyerahkan bantuan alat pertanian serta bahan pokok makanan kepada kelompok tani di Kabupaten Tolikara. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.